terjadi perselisihan paham antara guru dan siswa di SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur. Selamat malam Nusantara, apa kabar Anda dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Saya Doni The Kaiser alias DK kembali menyapa Anda sekeluarga, tentunya dalam program yang mengajak Anda untuk berbincang, berdiskusi dan juga mencari solusi atas beragam persoalan yang dihadapi oleh bangsa kita. Tentunya dalam program kesayangan Anda. Ini dia, Merah Putih. Pemirsa, sekolah memang seharusnya menjadi ruang aman dan tempat yang nyaman, dalam tanda petik ya, bagi anak-anak untuk menjalani proses belajar mengajar. Bukannya menjadi tempat di mana sekolah itu sebagai ajang atau arena kekerasan, baik dari tenaga pendidik ataupun peserta didik. Sebuah video viral yang di awal jumpa kita tadi sempat Anda saksikan cuplikannya, tentu menghentak kita, dan video itu juga memicu berbagai respon dan reaksi dari kalangan masyarakat. Kasus ini pun tentunya menjadi alarm bagi kita semua, bukan hanya di dunia pendidikan, tapi kita semua. Karena tenaga pendidik atau peserta didik itu bagian dari kita. Kita tidak boleh lepas tangan. Malam ini pemirsa, di Merah Putih akan mengajak Anda untuk mendiskusikan terkait dengan kasus yang baru saja Anda simak. Bagaimana tantangan guru mengajar di era zaman now menghadapi peserta didik zaman now. Kami sudah hadirkan narasumber yang menjadi panelis diskusi kita malam ini. Saya persilakan langsung di sebelah kanan saya. Sudah hadir bersama kami Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian Irvani. Pak Lalu Ari, apa kabar? Alhamdulillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih Pak Lalu sudah bersama kami. Kemudian di sebelah kiri saya sudah hadir juga Ketua Pengurus Besar PGRI, Jejen Musfah. Pak Jejen, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ketemu kapan ya Pak ya? Agak lama. Udah lama ya? Udah Tahun lalu Pak ya? Ya. Kayaknya setiap ketemu Pak Jejen ada kasus sama guru ya. Terima kasih Pak Jejen sudah bersama kami. Kemudian di sebelah kanan saya ada psikolog anak yang sudah tidak asing lagi, Mira Amir. Mbak Mira, apa kabar? Kabar baik Mas Doni. Terakhir juga kita diskusi soal bullying ya? Iya. Oke. Memilukan hati. Memilukan. Oke, tapi kita harus cari solusi malam ini ya. Terima kasih sudah bersama kami. Dan di sebelah kiri juga sudah tidak asing lagi narasumber kita, Komisioner KPAI Aris Adi Leksono. Pak Aris, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Sehat Pak? Alhamdulillah. Nah, kalau sama Pak Aris terakhir kita ngomong hal-hal yang bahagia. Hari anak ya Pak ya? Hari anak, Oke. Baik Bapak Ibu, pemirsa, saya ingatkan Anda bisa berpartisipasi juga dalam program kami. Kalau Anda menyaksikan melalui Nusantara TV, jangan lupa, mungkin Anda masih di jalan atau di tempat di luar rumah, silakan saksikan program kami live di channel YouTube Official Nusantara TV. Jangan lupa like, share, subscribe, dan kalau ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan, diskusikan, silakan tuliskan dalam kolom chat di channel YouTube kami. Nanti produser saya akan memilih dan menyampaikan kepada kami untuk kita diskusikan. Yuk, mari kita mulai diskusi dengan pertama-tama menyimak tayangan yang berikut ini. Aksi kekerasan ini terekam video dan menyebar luas di media sosial. Peristiwa berawal saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Guru menegur seorang siswa yang dinilai berucap tidak sopan. Suara dari pihak siswa menyebut guru sempat melakukan tamparan hingga situasi pun memanas dan berujung pengeroyokan di lingkungan sekolah. Kasus pun berlanjut ke ranah hukum. Guru melaporkan dugaan pengeroyokan ke Polda Jambi. Sebaliknya orang tua siswa juga melaporkan sang guru atas dugaan penganiayaan. Percaya kepada Kapolri, ya kan, kepada pihak kepolisian lah, supaya ditindaklanjuti permasalahan ini. Saya yang nggak berkenannya, adik saya ini dikejar pakai 2 sabit seolah-olah mau dibunuh, ya kan. Sedangkan adik saya datang ke sini cuman pengen belajar, menimba ilmu lah, intinya kayak itulah. Ini Bang, karena sudah viral ini, ya ada yang merugikan adik saya. Secara mental, psikisnya terganggu, nama baiknya tercoreng di media sosial maupun di nyata.
Jadi kami sebagai warga berhak untuk melaporkan tindakan pengeroyokan itu. Ya, untuk langkah hukumnya kita serahkan ke pihak kepolisian itu. Sebelumnya, upaya mediasi yang dilakukan pihak sekolah dan dinas pendidikan pun gagal. Di sisi lain, ada pun kasus yang disoroti lainnya, yaitu seorang guru honorer di SDN 21 Desa Pematang Raman, Muaro Jambi, Tri Wulansari, yang menangis atas kasusnya setelah merazia rambut siswa dan dilaporkan ke polisi hingga menjadi tersangka. Meminta maaf secara pribadi, meminta maaf dengan rendah hati, dan saya mengatakan jika ada yang bisa saya lakukan untuk menyelesaikan masalah ini, saya akan lakukan. Dan jika saya harus tidak mengajar lagi di SD itu, saya pun ikhlas. Saya bilang seperti itu dengan orang tuanya. Peristiwa ini menjadi alarm serius bagi dunia pendidikan. Bagaimana melindungi guru sekaligus menjaga hak anak di sekolah, serta siapa yang seharusnya bertanggung jawab? Saya ingat pasca Jepang, khususnya Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom, Kaisar Jepang saat itu bertanya hanya satu, apakah masih ada guru? Dan ternyata dari gurulah Jepang bisa bangkit menjadi sebuah negara dengan kekuatan ekonomi yang luar biasa di dunia. Dan seperti kita saksikan sekarang ini, teknologi banyak dikuasai oleh orang Jepang. Saya tidak mau mengatakan apa-apa tentang itu, tetapi percayalah pemirsa bahwa peradaban dan nasib sebuah bangsa juga ditentukan oleh guru. Pertanyaannya Pak Jejen, kasus viral tadi, tolong klarifikasi dulu. Guru berantem sama peserta didik. Apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, baik Mas Doni. Seorang guru itu disebut juga pendidik ya, edukator. Di dalam tagihan kompetensi ya, salah satu tagihan kompetensi guru itu adalah kompetensi kepribadian dan sosial. Artinya idealitas profil seorang guru itu selain dia capable di dalam materi, kemudian metode ya, strategi pembelajaran atau kompetensi pedagogik, justru yang paling utama yang harus dimiliki seorang guru adalah kematangan emosional, kematangan karakter. Sehingga pribadi semacam itu tidak bisa dipengaruhi oleh kondisi-kondisi eksternal, katakanlah siswa yang mungkin secara sistem etik berbeda dengan guru itu. Tadi kita lihat Gen Z ya atau milenial itu punya karakter ya, punya konsumsi informasi, pengaruh informasi yang tentu berbeda di dalam setiap zaman. Kita sepakat di dalam dunia pendidikan bahwa mendidik anak-anak era sekarang ini tidak lebih mudah. Gitu. Karena itu dibutuhkan berlipat-lipat sosok seorang guru yang punya kesabaran yang sangat besar. Itu jadi, faktor internal ya? Ya, jadi faktor internal. Dia tidak boleh hanya karena misalnya faktor eksternal tadi berbeda sistem nilai. Harapan guru mungkin para siswa itu semuanya punya perilaku, punya penghormatan terhadap guru. Nah ini mungkin quote and quote dilihat oleh Pak Agus ini kok berbeda ya anak-anak yang saya hadapi. Nah seharusnya seorang guru harus tetap menghargai profesinya dalam bentuk tadi penuh kesabaran di dalam mendidik anak-anak. Sekaligus menghargai perbedaan nilai. Perbedaan sistem nilai tadi gitu. Andai pun si anak itu melakukan kesalahan indisipliner, justru kehadiran guru itu untuk meluruskan. Jadi kuncinya di guru nih Pak? Kuncinya di guru. Tapi kan guru juga manusia. Nah ini yang perlu dipahami oleh orang tua dan siswa. Bahwa di dalam hubungan dialektika siswa dan guru itu, ini bukan mesin. Ini bukan robotik ya. Jadi ini kan manusia yang di dalam tadi perbedaan sistem nilai itu
ada gesekan-gesekan, ada dialektika di sana. Nah, jadi di sini yang paling utama yang harus dituntut dewasa quote and quote itu adalah si pendidik, si guru. Nah, tentu tidak menafikan bahwa terutama para siswa itu harus dididik oleh orang tua prinsip bahwa hormati guru, sayangi teman. Ya, itu tidak menafikan itu. Jadi kalau kita melihat misalnya ada pergeseran nilai nih di anak-anak nih, tidak menghormati guru, kurang civilized, kurang beradab gitu atau apa. Dia tidak taken for granted. Pasti harusnya ada proses di rumah yang memastikan setiap para murid berangkat ke sekolah, hormati guru, sayangi teman. Nah, ini mungkin yang tidak ditemukan oleh Pak Agus di anak-anak yang dia didik itu. Ini kita bicara kasuistik ya. Nanti tidak bisa kemudian bahasa Jermannya digebiah-uyah begitu ya, dipukul rata dengan semua guru yang ada di tanah air kan. Oke Pak, lalu Ari, komentar Anda soal kasus ini. Ya baik, tentu Mas Doni kita miris ya melihat kejadian-kejadian ini. Saya mau menggambarkan tahun 2025 juga kejadian ini terus berulang. Di refleksi akhir tahun kami di Komisi 10 mencatat sekitar 1.000 lebih kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah maupun perguruan tinggi. Jadi setahun di itu Pak? Setahun. Jadi sepanjang tahun 2025 itu ada sekitar 1.000 lebih kekerasan yang terjadi, baik kekerasan verbal, kekerasan fisik maupun kekerasan seksual yang terjadi di seluruh satuan pendidikan. Itu bahkan mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Nah, ini saya sepakat bahwa alarm di dunia pendidikan kita, bahwa ternyata pendidikan kita hari ini yang sedang diagung-agungkan, pemerintah juga hari ini sedang betul-betul concern menata pendidikan kita, tetapi kita masih menyisakan PR ini, bahwa kekerasan itu masih terjadi, baik fisik maupun verbal yang terjadi di sekolah maupun di perguruan tinggi. Maksudnya negara lalai nggak sih Pak? Lalai sih tidak, tetapi berarti ada yang salah di dalam sistem pendidikan kita. Nah, hari ini kita tahu bahwa pendidikan itu kan prinsipnya memanusiakan manusia. Betul. Nah, kita sepakat itu kan, memanusiakan manusia. Nah, peristiwa yang terjadi di Jambi itu kami memandang bahwa relasi edukatif antara guru dan siswa itu tidak berjalan semestinya. Guru tidak memahami tugas dan fungsinya sebagai guru, di satu sisi juga siswa tidak memahami tugas dan kewajiban sebagai siswa. Guru seharusnya menjadi profil yang diidolakan. Guru itu harus menjadi corong, harus menjadi panutan bagi siswa. Kewajiban siswa datang ke sekolah, fokus tujuannya hanya untuk belajar. Nah, kita tahu bahwa pendidikan ini juga sebagai wadah untuk membentuk karakter. Kita tidak hanya berbicara akademik, tidak berbicara prestasi akademik, tetapi pendidikan itu juga tidak bisa dikesampingkan dari sisi membentuk kepribadian, membentuk akhlak, membentuk etika. Nah, itulah yang hari ini sedang kita coba luruskan kembali, tujuan dan fungsi utama pendidikan itu. Jadi waktu guru kemudian berlari ke arah peserta didik sambil bawa celurit atau arit, itu kebablasan ya Pak ya? Ya, itu sangat bablas sekali, itu contoh yang tidak baik. Itu yang saya maksud tadi, bahwa relasi edukatif itu tidak betul-betul dipahami. Nah, seharusnya, nah ini kan sudah berulang-ulang terjadi nih informasinya yang kami dapat dari Pak Menteri. Kebetulan tadi kami sudah rapker dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Keluarga besar sekolah ini kan harusnya mengantisipasi, yaitu kepala sekolah, guru-guru yang lain, untuk meluruskan kejadian-kejadian sebelumnya dan tidak terulang kembali. Ini kalau nggak viral, kita nggak tahu. Iya betul. Bahwa di situ fenomena Gunung terjadi. Es ini Pak. Iya, saya kan? sepakat. Artinya kita berterima kasih juga karena masyarakat ada awareness-nya ya, kemudian mengangkat. Ya cuma jangan gara-gara ini no viral no justice gitu kan. Ini PR bersama. Pak Aris, dari perspektif peserta didik sendiri, murid, tentu kan Anda juga melihat dari sudut pandang yang berbeda. Silakan. Iya, tentu peserta didik, murid itu kan statusnya anak ya. Anak ini tentu menjadi dalam perspektif HAM tentu dia adalah masuk dalam kelompok rentan. Kelompok rentan ini yang kemudian perlu dibangkitkan agar dia berdaya dan seterusnya.
Dan siapa yang kemudian punya kewajiban dan tanggung jawab untuk memberdayakan itu tentu orang-orang dewasa di sekitarnya dan kewajiban negara. Orang dewasa sekitarnya ya salah satunya guru. Maka ya saya mengapresiasi kalau tadi pandangan PGRI seperti itu. Mendudukkan posisi guru sebagai individu yang kemudian harus membantu bagaimana anak itu keluar dari kerentanannya. Karena profesinya sebagai guru. Oke. Maka dalam konteks kasus yang terjadi sebenarnya ya mestinya dia konsisten pada nilai bahasa Jerman tadi kata Mas Doni digugu dan ditiru tadi. Iya. Tanpa harus terpengaruh terhadap perilaku kelompok rentan tadi. Namanya anak kelompok rentan, dia ke sekolah itu memang mau belajar dan mau menjadi lebih baik. Bagaimana dia kemudian dibimbing menjadi lebih baik, sadar akan kewajibannya. Nah ini yang penting. Sekolah saat ini, sistem sekolah kita cenderung kemudian mengabaikan kewajiban untuk bagaimana menyadarkan anak terhadap kewajibannya. Padahal di Undang-Undang Perlindungan Anak kita, selain mengatur hak juga mengatur kewajiban anak. Saya sepakat, tadi sudah disampaikan oleh Pak Jejen, kewajiban anak menghormati guru. Menghormati orang tua, menghormati wali, taat terhadap aturan, beraktualisasi dalam relasi sosial yang berdasarkan akhlak mulia. Nah, menyadarkan inilah terhadap kewajiban, menyadarkan anak atau peserta didik terhadap kewajiban ini yang kemudian harus dibantu oleh orang dewasa sekitarnya. Siapa? Dengan memberi keteladanan. Dengan memberi keteladanan. Siapa? Ya guru itu. Kemudian orang tuanya yang memang madrasah pertama anak itu, pendidikan pertama anak itu di rumah. Sehingga dia akan tumbuh menjadi manusia dewasa yang kemudian keluar dari kerentanan, memiliki akhlak mulia, memiliki karakter yang baik, memiliki ketahanan, resiliensi, sehingga dia bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman yang ada. Anda kan katakan Pak Aris bahwa murid atau peserta didik di sini sebagai kelompok rentan ya. Tapi dalam hal yang perspektif berbeda, guru bisa juga jadi rentan sebenarnya. Rentannya dalam perspektif apa dulu begitu? Apakah dia kemudian menerima ancaman dari siswa atau seperti apa begitu? Nah, kelompok kerentanan guru ini tentu cara mengatasinya kan dengan mekanisme yang berbeda. Dia sebagai orang dewasa, dia harus punya kesadaran untuk tadi menyadarkan anak terhadap kewajibannya. Maka saya melihat pada kasus ini sebenarnya ada sistem yang kemudian tidak berjalan di satuan pendidikan itu. Sistem apa? Sistem perlindungan. Perlindungan apa? Perlindungan terhadap semuanya, tidak hanya terhadap siswa, tetapi juga perlindungan terhadap guru. Saya kira reaksi massal itu pasti dipicu dari rangkaian kejadian-kejadian. Nah, reaksi ini kalau kemudian bisa dideteksi oleh sistem, kalau sistem itu jalan, maka sebenarnya sudah bisa diantisipasi. Bagaimana kemudian kejadian awal ditangani dengan baik sehingga memulihkan relasi antara guru dan siswa. Kalau nggak ditangani akhirnya menumpuk sehingga relasinya berujung kepada anarki. Saya sebenarnya tidak setuju juga itu narasi yang beredar di media ini nggak seimbang ya. Yang mana? Menstigma siswa gitu. Siswa menyerang atau apa itu, mengeroyok gitu kan. Ya, padahal bisa jadi ini persoalan pertikaian, perkelahian begitu. Artinya ada keseimbangan, ada faktor sebab musabab gitu, sebab dan akibat. Tapi kalau kemudian narasinya siswa mengeroyok, ini sudah stigma ini. Karena lebih banyak siswanya daripada gurunya, Pak. Jadi bahasa yang paling tepat diksi mengeroyok gitu. Iya, mungkin diksi yang biar gampang viral kali ya. Oke, Mbak Mira, ini apa yang salah kalau kita melihat yang satu guru harusnya lebih sabar gitu kan? Tapi guru juga manusia ya, meski tidak tepat juga mungkin dalam konteks ini. Apa yang bisa Anda sampaikan dari aspek psikologisnya? Kondisi yang dikatakan oleh Pak Lalu bahwa kekerasan ini memang kita sudah darurat kekerasan. Darurat ya, Mas kekerasan. Doni ya, gitu kan. Jadi ini satu kasus sebelumnya juga banyak tadi yang seperti dikatakan baik oleh Pak JJ ataupun Pak Lalu gitu kan. Jadi memang kalau Pak JJ tadi mengatakan bahwa orang tua, tadi Pak Aris mengatakan keluarga itu sebagai madrasah pertama buat anak-anak kita, para peserta didik. Mohon maaf, ternyata memang anak-anak ini pun tidak luput dari paparan kekerasan yang ditampilkan oleh keluarganya sendiri.
Oke. Jadi Gitu. rumahnya pun ada aktivitas kekerasan. Jadi dia copy paste dong ya, Fisik, mengcopy apa yang mereka saksikan. verbal, Ya. bahkan seksual gitu. Itu bisa dikatakan ya dari pengalaman praktik itu bisa dari lapisan sosial ekonomi yang beragam, latar belakang pendidikan yang beragam, ya sangat memprihatinkan sebetulnya Iya. ya jadinya, gitu kan. Ya, makanya tadi kan saya bilang kita nggak bisa bebankan semua kepada guru. Betul. Kan guru pertamanya kan di rumah orang tua atau keluarganya kan. Iya. Tapi kalau dia tidak dapatkan itu di rumah, kan harapannya dapat dari guru gitu. Nah itu gimana? Menjadi serba salah kan, ya. Dan anak-anak ini ketika guru mungkin kondisinya juga nggak luput dari, guru juga manusia, mungkin juga beliau mengalami stres tertentu gitu ya. Anak-anak ini ketika datang dari keluarga yang terbiasa menyelesaikan konflik secara positif, bisa melakukan komunikasi secara konstruktif gitu ya, itu tentunya bisa, tadi kalau memang sudah ada sistem yang terbentuk, yang mulai dicanangkan, terjadi di lingkungan pendidikan tersebut, anak-anak ini juga usia remaja kan ya, Iya, iya. 16, 17, 18 tahun, mereka bisa secara dewasa gitu ya untuk mencari pihak yang bisa menengahi konflik yang terjadi. Usia dewasa psikologis itu umur berapa? Secara hukum mungkin 18 tahun, tapi di beberapa anak bahkan usia pra-remaja, mereka yang tumbuh di lingkungan keluarga yang positif itu sudah bisa mengkomunikasikannya secara baik. Lebih muda, Lebih mudah, lebih terampil lebih terampil. ya. Jadi mengetahui bahwa kondisi ini sudah berlangsung, bahkan terakumulasi, ada emosi-emosi negatif yang perlu diselesaikan Ya. secara kekeluargaan mungkin. Ya, anak-anak ini bisa tampil mengkomunikasikan ke pihak kepala sekolah, gitu kan, menginisiasi bahkan. Ya. Jadi Saya setuju. responnya tidak hanya Betul. reaktif seperti Iya, itu. iya. Cuma kan kita juga, ya kalau sesuai dengan kalimat guru juga manusia, giliran guru mau mengajar, tiba-tiba dapat WA, ada tagihan utangnya yang belum beres, kemudian istrinya WA, berasnya sudah habis, ya kan. Meski Pak Lalu Ari tidak tega menyebutkan negara lalai, kalau buat saya sih Pak, banyak hal yang negara ya masih lalai Pak. Gimana Pak? Ya memang kalau kita bicara kesejahteraan ini kan stressingnya agak keras ya. Ya memang kita akui lah bahwa hari ini kesejahteraan guru kita, terutama di Indonesia ini memang jauh dari harapan. Ya, mungkin beliau Mas Jajen nanti bisa menjelaskan. Hari ini Mas Doni, guru honorer kita misalnya, itu nggak lebih dari 500.000. Jadi 250.000, 300 variatif lah. Apa nilai Gajinya sebulan. Ya, itu bayangkan. pun belum tentu setiap bulan terima Belum kan? tentu tiap bulan. Ada yang 3 bulan Ada sekali. yang 3 bulan sekali, Oh. ada yang 6 bulan sekali. Itu kenyataan. Banyak pula yang dipotong. Dan dipotong dengan Sudah alasan sedikit macam-macam. dipotong pula. Yes. Nah, oleh sebab itu kami di Komisi 10 teriak terus ini terkait kesejahteraan guru. Saya gambarkan misalnya APBN kita hari ini itu sekitar 3.600 sekian triliun. Mandatory spending kita 20% APBN Ya. itu wajib untuk pendidikan. Kalau kita hitung 20% dari 3.600 itu ketemulah angka sekitar 750 sekian triliun. Kalau saja 750 sekian triliun ini seutuhnya untuk kepentingan pendidikan, maka kami coba hitung gaji guru yang ideal, gaji guru honorer ini yang paling bawah, itu kira-kira per orang adalah 5 juta itu. Idealnya. Idealnya. Dengan beban mengajar, dengan situasi yang dihadapi, dengan kondisi perekonomian kita hari ini yang penuh ketidakpastian, harga barang terus naik. Iya. segala Masalahnya macam. kan 20% tadi itu sudah campur-campur. Ada gaji, ada segala Nah, macam. itulah di situ. tugas kami hari ini di Komisi 10 meluruskan itu lagi. Jadi 20% ini kita luruskan agar pemanfaatannya betul-betul sesuai dengan amanat konstitusi, yaitu untuk kepentingan pendidikan kita. Kesejahteraan guru, kemudian sarana prasarana, peningkatan mutu pendidik maupun peningkatan mutu siswa. Oke. Itu yang sedang kita lakukan. Ya, Pak Jajan sabar ya. Kita rehat dulu ya, dan pemirsa, Merah Putih segera kembali sesaat lagi, tetap bersama kami.
terjadi perselisihan paham antara guru dan siswa di SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur. Kalau saya sih sebagai warga sangat menyayangkan ya tingkah pelajar itu mengeroyok gurunya, ya guru itu kan yang seharusnya kita tiru dan kita hormati ya. Tapi saya juga nggak membenarkan perbuatan dari guru tersebut yang melakukan kekerasan fisik terhadap muridnya, dan harusnya di sekolah itu jadi tempat yang nyaman, bukan jadi tempat adu pukul kasar. Baik guru ataupun murid harusnya introspeksi, jangan langsung emosi, tersulut emosi langsung melakukan tindakan kekerasan fisik. Saya sangat prihatin sekali ya untuk zaman-zaman sekarang ini, anak-anak muda zaman sekarang. Kenapa sangat berkelewatan? Karena itu salah satunya sepertinya itu dia terganggu dengan adanya jet-jet zaman sekarang dengan yang lebih canggih. Dia itu suka berhalusinasi. Tapi sebetulnya karena itu kan seorang pelajar, mestinya kan dia tidak sampai melakukan seperti itu. Tapi karena mungkin karena jiwa mudanya itu ya. Antara siswa dengan guru itu merupakan dua hal yang salah, di mana siswa itu melakukan pengeroyokan terhadap guru dan guru melakukan pembulian terhadap siswa dengan menyebutkan miskin dan juga melakukan kekerasan. Kalau saya sih Kementerian Pendidikan, kalau menurut saya rekrutmen guru itu harus di-upgrade lagi, tapi ditingkatkan lagi ya. Tapi peningkatan itu juga harus diimbangi dengan gaji guru juga yang layak ya. Menurut saya itu dari pihak sekolah, dari pihak orang tua pun juga harus bertanggung jawab. Karena apa? Mungkin itu salah satu dari anak-anak zaman sekarang kan karena lingkungan ya. Lingkungan mungkin dia salah gaul atau apa. Kalau di sekolah jelas karena sudah lingkup dalam pendidikan. Lingkungan sekolahnya. Jadi ada baiknya mereka dikumpulkan dulu mereka dikumpulkan, kemudian dicari tahu dulu untuk akar permasalahannya itu seperti apa gitu. Baru nanti ketemu solusinya, solusi permasalahan yang sedang dihadapi saat ini. Jangankan guru, saya aja kalau lagi kerja tiba-tiba dapat WA dari istri, beras habis, pusing juga saya Pak Jajan. Ya. Bahkan saya pernah ada cerita, seorang guru tidak mampu membayar SPP anaknya sendiri. Ini miris kalau buat saya. Oke, harus berimbang ya. Catatan Anda, silakan. Ya, Mas Doni. Ini kan posisi di hari ini kita live ini. Pertama, guru melaporkan. Bahkan bukan hanya siswa yang mengeroyok. Guru Agus ini bahkan melaporkan sesama guru dan kepala sekolah ke Polda. Yeah. Ke Polda. Nah, juga kemudian siswa melaporkan Guru Agus gitu. Nah, kami mengharapkan ini harus ada mediator ya. Harus terjadi mediasi yang tidak berujung pada saling melaporkan, berlanjut kepada pertersangkaan dan seterusnya dan terusnya. Kalau ada konflik antara guru dan murid, siapa yang harus memediasi ini? Nah, dalam hal ini kalau tadi belajar di Banten misalnya yang belum lama ini adalah gubernur itu terjun langsung memediasi antara guru dan siswa. Kemudian tentu saja polisi ya dalam hal ini kepala sekolah. Nah dalam hal ini saya kira kita tidak bisa lagi quote and quote berpegang kepada Guru Agus maupun para siswa ya atau wali atau orang tua. Tetapi kita mengharapkan ada aktor-aktor, dalam hal ini bisa gubernur karena ini guru SMA itu ada di bawah dinas ya. Dinas provinsi, dalam hal ini gubernur, maka kita mengharapkan ini happy ending. Kekeluargaan lah. Karena apa? Karena yang kita harapkan adalah kondisivitas di sekolah, jadi anak-anak tetap belajar begitu. Nanti kita lihat pilihannya, apakah Guru Agus tetap bertahan di sekolah ini, bisa dibayangkan apakah ini kondusif atau tidak, atau kita mencari jalan di mana para siswa tidak boleh terganggu aktivitas belajar, demikian juga hak Guru Agus untuk menemukan tempat belajar yang menurut subjektivitas Pak Agus tentu saja akan lebih nyaman buat Pak Agus sendiri. Jadi kita tidak ingin melihat relasi guru murid ini berakhir di meja persidangan. Sangat PGRI sangat tidak menginginkan itu. Dan PGRI selalu punya pengalaman
kekeluargaan. Ya, tapi kalau harus dimediasi, kalau PGRI yang turun kan tendensinya pasti membela guru. Kalau KPAI yang turun pasti belain anak gitu kan. Pak Doni, saya kira kehadiran saya di sini dan statement-statement saya menurut KPAI justru menyenangkan. Iya. Jadi kita ini bukan karena terintimidasi oleh yang lain kan? ini objektivitas, ya, karena kita tidak boleh jump to conclusion. Betul. Ini salah guru, ini salah Ya, guru. Tidak. setuju. Kita harus objektif, proporsional dan Ya, berkeadilan. makanya tadi kita sepakat ini kasus per kasus ya. Ya. Beda-beda ya. Oke, kalau KPAI punya perspektif seperti apa Pak Aris? Ya, satu sisi memang tadi ya, guru juga manusia, tentu ada batas-batas psikis yang kadang juga bisa melampaui sehingga dia tidak bisa mengelola emosinya gitu. Ketika berhadapan dengan anak dengan berbagai latar belakang dan karakteristik seperti itu. Nah, tetapi yang kemudian perlu diingat bahwa pendidikan itu sistem. Ya. Kejadian ini juga bisa menjadi refleksi apakah sistem ini berhasil atau tidak untuk mencapai derajat bagaimana menyadarkan siswa terhadap kewajibannya. Tapi setahun udah 1.000 lebih kata Pak Laluari. Iya, berarti sistem ini kan harus dievaluasi. Sistem ini harus diperbaiki. Bicara sistem maka juga ada aktor yang menyelenggarakan sistem itu. Baik pemegang kebijakan dalam hal ini pemerintah, ya kan, mengevaluasi secara komprehensif. Kenapa? Termasuk pembuat regulasi. Iya, pembuat regulasi. Kemudian juga aktor yang lain, pelaksananya. Siapa? Ya guru di dalamnya. Iya. Kenapa guru ini sudah sadar memilih pilihannya dengan profesi itu, dengan tanggung jawab yang luar biasa, membantu untuk kemudian menyadarkan siswa terhadap kewajibannya, tetapi dengan menghadapi siswa dengan perubahan karakter saat ini, generasi Z, generasi strawberry, ya kan, dan seterusnya, kenapa tugas itu kemudian tidak tidak menghasilkan output yang dibayangkan sesuai dengan tadi cita-cita tujuan pendidikan, bagaimana menggambarkan anak sadar akan kewajiban, itu tidak tercapai. Berarti kan patut juga bagaimana saat melihat perubahan situasi, perubahan perilaku anak, guru juga harus beradaptasi. Ya, ini harus dievaluasi. Ya, harus dievaluasi. Tapi jangan lupa, Mbak Mira, di rumah juga harus dievaluasi. Saya potong sedikit aja, supaya berimbang. KPAI menarik, angle-nya itu, viralnya itu pengeroyokan. Oke. Tapi saya sebagai PGRI, itu saya melihatnya video yang lain, viralitasnya guru membawa celurit kanan kiri, itu saya tambahan saya. Jadi guru juga dirugikan ini, seolah-olah guru membawa celurit dua kanan kiri. Membawa celurit itu bentuk pelanggaran hukum loh. Lah, iya, sebagai maksudnya, guru. Senjata tajam itu, membawa sajam loh. Menurut guru di lingkungan itu, yang harusnya aman dan nyaman. Dia sudah terancam karena tadi dikeroyok oleh siswa. Tapi masa membela diri, menjauhkan dari keterancaman itu dengan membawa senjata tajam itu kan? Itu, jadi kan? itu sudut pandang itu yang perlu kita gali ya berikutnya. Oke, cuma sebelum lebih jauh dengan narasi pengeroyokan itu akhirnya timbul stigma, merubah persepsi masyarakat terhadap akumulasi pengabaian sistem sehingga anak kemudian melampiaskan dalam bentuk tadi bersama-sama berkelahi lah kira-kira gitu. Ini kan sistem nih. Tapi jangan lupa kan kita tidak bicara sistem itu berdiri sendiri-sendiri kan, termasuk di rumah. Ada Tripusat Pendidikan saat ini namanya Catur Pusat Pendidikan. Pengendalian anak di ranah digital juga penting. Nah, kenapa menjadi beringas ya? Karena sering nonton hal-hal yang beringas di dunia digitalnya. Iya, dan itu langsung ke tangan mereka sendiri gitu kan. Pertanyaan saya Mbak Mira, begitu sulitkah sekarang orang tua zaman now mendidik anak-anaknya di rumah, sehingga saya tidak tahu, ada keputusasaan, oke, serahkan saja ke sekolah, ya. Jujurli kata orang Jaksel gitu kan. Mereka merasa terselamatkan ketika anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu di sekolah. Karena mereka juga banyak menjadi orang tua pekerja gitu kan. Tetapi kan tidak melepaskan tanggung jawab utama orang tua. Sesulit apa mendidik anak zaman now bagi orang tua zaman now? Luar biasa. Sulitnya. Pak Aris barusan nyebut lagi gawai, ya kan? Itu juga menjadi PR yang besar bagi kita semua, gitu. Dulu ya, Pak Lalu izin menjelaskan, Pak Jeji. Dulu PR-nya tuh hanya kita merekomendasikan
bagi para orang tua, gimana caranya untuk membatasi screen time anak-anak dari mana? Dari televisi. Iya. Iya kan? Itu era Televisinya ada di ruang tamu. Kalau sudah harus tidur, anak-anak masuk ke kamar tidur, nggak ada TV. Tapi kalau saya nggak nonton TV, saya nggak kerja di TV loh. Ya, tetap TV tetap media ini adalah bisa berdampak positif gitu kan. Tapi bagi tumbuh kembang anak kan kita juga butuhkan keseimbangan kehidupan mereka sehari-hari ya. Anak-anak juga butuh untuk istirahat. Agar apa? Agar tidak mudah menjadi sosok-sosok yang sedikit saja terpicu, responnya jadi luar biasa. Tapi banyak juga orang tua yang kemudian memfasilitasi anak-anaknya dengan gawai. Artinya ngapain masih kecil dibeliin gadget, habiskan waktumu dengan anak-anakmu gitu loh. Kalau dulu izin. Setiap kamar saya temui di klien-klien saya itu ada beberapa yang setiap kamar ditaruhlah televisi. Ya, menunjukkan bahwa secara ekonomi mereka di atas rata-rata. Ya kan, menunjukkan gengsi tertentu gitu. Nah, sekarang juga anak-anak ini sedari kecil sudah diberikan gawai yang untuk entah menina-bobokkan, untuk membuat mereka tenang, membuat mereka mau makan. Tapi alhasil itu kan menjadi candu dan bumerang gitu. Anak-anak jadi sulit dikendalikan karena apa yang mereka konsumsi itu yang mereka yakini dan kelak akan mengarahkan perilaku mereka seperti yang mereka tonton. Haruskah orang tua bisa mengendalikan anak? Ya, karena itu akhirnya kita juga pun melatih anak-anak ini untuk mampu mengontrol dirinya. Ya, tentu dengan memberi keteladanan dong. Pastinya, gitu kan. Tapi ya itu tadi, kalau pertanyaannya Mas Doni apakah sulit? Sulit karena buat orang tuanya sendiri untuk meneladani, untuk membatasi penggunaan gawai itu kan juga nggak mudah, benar nggak Bapak-Bapak? Iya. Sepakat. Iya, Pak Lalu silakan. Iya, kalau saya melihatnya gini, Mas Doni. Dalam era digitalisasi hari ini, literasi digital itu menjadi sangat penting. Bahwa bagaimana menggunakan teknologi yang begitu pesat perkembangannya ini, bahwa mengarahkan siswa-siswi kita untuk mengambil sisi positifnya dari perkembangan teknologi, itu yang harus dilakukan. Di sisi lain, ini bagi sebagian orang mungkin mengatakan, wah kita nggak bisa kembali lagi seperti pola mendidik zaman dulu. Sekarang sudah beda zaman. Tetapi tolong diingat bahwa zaman dulu kenapa kita ini bisa seperti saat ini, Mas Doni. Mas Doni bisa seperti ini, Pak Jejen, Mas Aris, Mbak Maya, Mbak Mira gitu kan. Jadi penanaman pendidikan karakter dulu itu menjadi sangat penting sekali. Di agama saya misalnya, takarrub kepada Allah, berzikir, sholat duha, sholat tahajud dan sebagainya. Puasa. Hari ini jarang kita temukan. Sama guru. Yes, hari ini jarang kita temukan. Orang sedikit-sedikit AI. Pertanyaannya, apakah AI bisa sholat duha? Bisa puasa? Kan nggak bisa itu. Inilah yang dilupakan. Makanya di setiap rapat-rapat dengan menteri, Menteri Pendidikan khususnya, kami selalu dengungkan. Teman-teman di Komisi 10 selalu dengungkan. Pendidikan karakter menjadi kunci utama di dalam melaksanakan pendidikan di era zaman now ini. Karakter kan kuncinya keteladanan juga, Pak. Ya tentu. Makanya melihatnya harus dua sisi. Karena di lingkungan pendidikan itu ada hubungan antara guru dan murid. Ada chemistry yang harus dibangun. Ya kan? Nah, kemudian melihat situasi 2025 dengan banyaknya kekerasan, baik yang dialami oleh guru maupun murid, kami berpandangan dan kami menyampaikan kepada Pak Menteri waktu itu, apakah perlu kita tempatkan psikolog-psikolog di sekolah-sekolah ini? Kita perbaiki jiwa-jiwa yang hari ini mungkin kurang pas dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Di tingkat dasar atau menengah, Pak? Ya semua. Tingkat dasar, menengah, bahkan perguruan tinggi. Karena kekerasan ini tidak hanya terjadi di perguruan tinggi, tetapi bahkan sampai level SD. Hari ini Mas Doni, kita sedang dihebohkan ini. Salah satu SD di Serpong, itu gurunya mencabuli. Dan itu sudah lama terjadinya, baru hari ini terungkap. Nah, mungkin ini juga terjadi di daerah-daerah lain, tetapi tidak viral, tidak diangkat oleh media, sehingga kita nggak tahu. Nah, oleh sebab itu, evaluasi ini menjadi sangat penting. Kolaborasi semua pihak, orang tua, guru, sekolah,
kepala dinas dalam hal ini pemerintah daerah dan kami di pemerintah pusat hari ini sedang mencoba memformulakan sebuah regulasi agar kejadian ini tidak terus berulang. Iya, kan katanya guru zaman dulu cocoknya ngajar di zaman dulu. Era sekarang cocoknya dengan guru sekarang. Artinya kan harus ada penyesuaian, adjustment, termasuk kompetensinya Pak Jejen. Nah, kompetensi itu kan terus berkembang gitu kan. Tapi kan semua kan butuh program, butuh anggaran, butuh keberpihakan. Ya. Apa yang bisa Anda sampaikan? Jadi Mas Doni memang salah satu tagihan bagi pendidik atau guru itu adalah tidak boleh berhenti belajar. Jadi belajar dia itu bukan berhenti pada saat wisuda, ya S1, S2 bahkan S3, tetapi dia harus continuous improvement, ya. Dia harus terus belajar karena apa? Tadi yang kita katakan di awal, tantangannya semakin berat, ya. Anak-anak saat ini itu terpengaruh bukan saja oleh lingkungan teman sebaya, tetapi justru mereka banyak terpengaruh oleh gawai tadi, informasi-informasi yang tidak tereditorial. Ya. Mereka nggak punya kapasitas editorial, mana yang bisa dilihat, mana yang harus di skip. Ya, termasuk diksi pengeroyokan tadi ya. Iya, jadi mereka saat ini dimasuki oleh big data sedemikian rupa, padahal big data itu algoritma. Iya. Jadi kalau yang dilihat 1-2 kali itu yang negatif, maka terus-terusnya akan muncul itu. Di sisi lain, mereka belum tiba pada titik di mana punya kapasitas literasi digital. Di atas literasi digital itu etik. Tadi kemampuan mengedit, ya, menyaring informasi, ya, gitu. Ya, kalau bicara screen, ya, kita juga orang dewasa sama, tapi kan kita bisa algoritma kita katakanlah education, ya, yang positif gitu. Nah, anak-anak ini siapa yang menjamin bahwa anak-anaknya kecanduan gadget, nonton film, bapaknya, mamanya nonton dracin, Pak. Betul. Nah, oleh karena itu guru harus paham dengan karakter Gen Z tadi atau milenial tadi, karena apa? Cara terbaik untuk mendidik anak adalah memahami dunia mereka. Apa yang sekarang terjadi pada mereka. Kalau tidak, maka yang terjadi adalah gap tadi. Ya, kesenjangan antara apa sistem nilai anak dengan sistem nilai guru. Kayaknya Ibu mau ini, silakan. Iya. Ketika tadi tuntutan dari Pak Jiji kepada rekan-rekan guru itu adalah sedemikian rupa gitu ya. Saya selaku psikolog anak mungkin nanti mikrofon saya berikan ke Pak Aris gitu ya. Karena ya itu tadi, tanggung jawab pun kita tuntut hal yang sama kepada keluarga ataupun para orang tua. Gitu ya, jangan sampai memang para orang tua mengirimkan anak berpikiran bahwa saya sudah mengirimkan anak saya ke sekolah yang terbagus yang saya bisa bayar. Gitu kan, lalu melepaskan tanggung jawab tersebut. Gitu. Itu yang kami selaku psikolog sering temui di masyarakat kita. Gitu. Dan usia anak-anak ini kalau sudah usia sekolah lanjutan atas gitu ya. Bahkan di usia kecenderungannya sekarang usia sekecil mungkin pun mereka sudah ingin melemparkan ini semua ke tangan pendidik gitu kan. Tapi yang saya khawatirkan adalah kalau melihat rekaman video sebelumnya, ketika terjadi konflik ya, sebut saja konflik antara guru dengan murid, kenapa begitu mudahnya mungkin guru termasuk peserta didik itu ya main fisik gitu loh, main pukul, main hantam gitu. Apa yang salah? Karena tadi kan dibahas juga bahwa ini adalah akumulasi. Ya, kalau kita lakukan assessment terhadap situasi yang ada, saya sih yakin bahwa emosi-emosi kemarahan ini itu nggak hanya yang seperti kita tangkap di layar di media sosial tersebut gitu ya, tapi memang sudah terjadi menumpuk gitu ya, entah ini bagaimana dua sisi ya, kita lihat ya, dari guru dan bagaimana murid ya. perilaku sang guru, lalu juga bagaimana anak-anak ini akhirnya mungkin mereka berupaya untuk mengkomunikasikan ataupun mungkin juga nggak berani gitu ya. Akhirnya ketika ada kesempatan untuk pecah,
Keluarlah itu Tapi kalau itu akumulasi, apakah sebegitu mudahnya ketika kemudian sudah membuncah dan kemudian pecah, seorang peserta didik harus melakukan tindakan fisik gitu kan kepada guru, dan guru juga sampai berlari membawa celurit begitu? Ya, karena akhirnya anak-anak ini mereka kan gak hanya satu orang anak ya. Teman-temannya ya, kalau kita bicarakan secara psikologi sosial, mereka akhirnya melakukan ini secara kolektif. Apalagi gitu sebaya kan. ya. Betul. Jadi apa namanya, solidaritas ya kalau dulu gitu kan, itu akhirnya menjadi kuat seperti itu. Oke, baik. Solidaritas semu. Oke, saya ke Paris tapi nanti kita rehat dulu ya, Paris ya. Pemirsa jangan kemana-mana, Merah Putih segera kembali sesaat lagi. Dari Antara TV, sahabat kita. Terjadi perselisihan paham antara guru dan siswa di SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur. Kita lanjutkan diskusi kita, Pak Aris. Ini kan kalau tiap ada masalah seperti ini, apa harus selalu kemudian berujung pada jalur hukum? Kalau tidak, mekanisme apa yang bisa kemudian kita lakukan sebagai sebuah kesepakatan bersama? Iya, tentu hukum itu pilihan terakhir, apalagi kepada anak-anak begitu. Bahkan kita ini dipandu di dalam undang-undang kita melalui pendekatan SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak, itu menekankan penyelesaian kasus-kasus anak itu pendekatannya restoratif justice. Restoratif justice itu tentu ya pendekatannya musyawarah, tetapi tentu tidak saling merugikan korban. Basisnya adalah kebenaran, basisnya adalah keadilan. Maka terkait konteks kasus ini, kalau mekanisme atau semacam SOP penanganan itu berjalan dengan baik di sekolah, maka sebenarnya sudah bisa ditangani di sekolah. Dengan cara apa? Ya tentu semacam guru tertentu. Kalau di Permendikbud sebelumnya, sebelum ada revisi, ada namanya tim PPKSP, tim pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Dia melakukan pendalaman, investigasi, coba mencari titik temu dan seterusnya. Ya gimana menyelesaikan di sekolah, kepala sekolahnya dilaporin? Ya, kepala sekolah memang baru bertugas yang ini. Ada kepala sekolah sebelumnya lah kira-kira begitu. Ini kan sebenarnya panjang gitu. Saya juga sudah mendekati kasus ini secara dekat ya. Nah, ada mekanisme yang kemudian tidak berjalan di internal sehingga akhirnya rasa keadilan itu tidak didapatkan oleh kedua belah pihak. Kalau internal ini jalan, maka keadilan akan didapatkan, gitu kan? Sehingga tidak perlu menempuh jalur yang lebih tinggi. Nah, saya kira ini juga bisa menjadi pengalaman untuk sekolah-sekolah yang lain agar betul-betul membangun sistem perlindungan bagi semua lah ya, tidak sekedar kepada anak atau siswa, tetapi juga bagi guru gitu, dengan pendekatan-pendekatan yang kemudian tadi melihat dari sisi humanisme, kemanusiaan, melihat dari sisi psikis, melihat dari sisi bagaimana anak ini kemudian masih punya masa depan, melihat dari sisi-sisi yang positif yang itu kemudian justru akan membantu mewujudkan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Kalau saling tuntut begini ini kan nggak ada ujungnya nanti. Setiap hari harus ke kepolisian, di BAP, kapan dia harus belajar? Guru juga begitu, mestinya justru dia harusnya mengajar, tapi karena proses ini akhirnya menjadi tidak melaksanakan tugasnya dengan baik gitu. Ada pendampingan nggak dari KPAI, termasuk dari PGRI kepada gurunya? Kalau KPAI tidak punya wewenang mendampingi guru. Enggak, ke anak peserta didik? Ya, kami melakukan pengawasan dan berkoordinasi terus dengan pemerintah daerah, termasuk kami mendorong agar penyelesaiannya ini pendekatannya musyawarah di luar jalur hukum. Karena kalau masuk ke jalur hukum pasti panjang dan akan berdampak terhadap situasi belajar di Pak sekolah gimana? itu. Ya, baik. Jadi PGRI punya LKBH. Dalam hal ini adalah tugas fungsi utamanya pendampingan tadi. Sekali lagi, dalam hal ini saya kira kedua belah pihak punya kontribusi ya terhadap terjadinya peristiwa tersebut. Karena itu klaim kebenaran
yang dinyatakan oleh Pak Agus sehingga berani melaporkan bukan saja murid, tetapi juga guru dan kepala sekolah. Di sisi lain klaim kebenaran dari siswa juga saya kira percaya diri ya bahwa ini adalah kontribusi guru di dalam kejadian ini. Karena itu sekali lagi kita ingin menyatakan di sini, saya sepakat sama Mas Aris bahwa demi berlangsungnya proses edukasi di sekolah, hal ini harus segera diselesaikan secara musyawarah, secara kekeluargaan. Dalam hal ini gubernur, polisi, kemudian tentu saja nanti PGRI, KPAI, saya kira harus menjadi jembatan karena ini harus ada mediator ya. Ada orang yang tidak punya face interest, ada orang yang netral, ada orang yang bukan like and dislike melihat kasus ini terhadap guru maupun terhadap siswa, sehingga saya yakin pada akhirnya atau yang kita inginkan adalah ini happy ending. Yang netral itu siapa? Ya gubernur netral kan, polisi netral, kemudian tokoh masyarakat kalau ada netral. Dalam hal ini harus melihat bahwa anak-anak harus tetap sekolah, guru juga demikian, kembali mengajar apakah di tempat yang sama atau di tempat yang baru. Karena apa? Tadi di dalam konteks masuk ke meja hukum tadi, yang menang apa katanya? Yang menang jadi arang ya, yang kalah jadi abu. Tidak ada yang akan menang gitu. Tidak akan klaim kebenaran di mata Pak Agus, kemudian di mata siswa. Saya kira ini harus lahir mediator yang tadi netral. Dan bisa dibayangkan suasana psikologisnya ketika mereka masih dalam satu sekolah yang sama dan ini belum clear, ya kan? Dan masih harus menyelesaikan berapa tahun lagi masa pendidikan gitu kan? Takut ada reaksi baru kan? Yang penting lagi Mas Doni, sorry ya. Yang penting adalah para siswa itu menyatakan memaafkan. Sesungguhnya ada. Itu di satu sisi. Di sisi lain, Pak Agus itu dia sempat keluar statement bahwa tidak akan melaporkan siswa. Nah ini kan sebenarnya sudah ada kesadaran baik di Pak Agus maupun di siswa untuk saling memaafkan. Ada yang provokasi kali? Ini pentingnya ada mediator dalam konteks Banten, gubernur turun langsung. Mudah-mudahan ini juga terjadi di Jambi dan kasus Pak Bu Tri ya. Nah mungkin kita juga berharap DPR menjadi semacam variabel penting di dalam penyelesaian kasus ini. Mungkin dengan Pak Lalu Ari kan orang tuanya guru, ya kan? Tentu sudah paham betul lah bagaimana kehidupan guru dan keluarga guru gitu. Nah, kalau kita lihat payung besarnya, undang-undang kita, jangan-jangan memang harus dirombak total nih Pak. Ya, jadi memang hari ini kami di Komisi 10 itu sedang melaksanakan revisi Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Jadi tidak hanya gurunya saja yang menjadi titik poin. Oke, Undang-Undang Guru dan Dosen masuk ke dalam kodifikasi di revisi Undang-Undang 20 tahun 2003 tersebut. Tetapi yang terpenting adalah relasi edukatif kalau menurut saya. Jadi relasi edukatif masing-masing pihak, guru harus memahami tugas pokok dan fungsinya. Siswa juga harus memahami kewajibannya sebagai siswa. Nah, saya sering mengatakan bahwa melihat situasi hari ini yang kerap berulang terus, maka harus ada taubat kekerasan lingkungan pendidikan. Ini harus ada, harus kita dengungkan. Karena kalau kita tidak dengungkan, kekerasan ini dianggap sebagai hal yang biasa aja. Begitu sudah damai misalnya, selesai. Nanti ketika di kemudian hari tersinggung, tersulut, terjadi lagi. Nah ini yang terjadi. Nah, Permendikdasmen nomor Permendikbudristek 46 tadi Pak Aris sudah singgung. Itu sebenarnya udah jelas. Tetapi kenapa masih ada terjadi? Ya memang permen ini ternyata setelah kami turun di lapangan nggak pernah tersosialisasikan. Bagaimana mencegah kekerasan di satuan pendidikan. Masalahnya di sosialisasi. Sosialisasi. Bukan aturan mainnya yang kurang atau... Banyak guru di lingkungan sekolah itu ketika kita tanya, Mas Doni, mereka nggak tahu. Nah, artinya apa? Berarti tidak pernah tersosialisasikan dengan baik. Ya bagaimana? Dinas dong Pak. Ya itu tadi. Ya, kan? Makanya di awal tadi saya sampaikan bahwa kolaborasi semua pihak, stakeholder pendidikan ini pemangku kepentingan di bidang pendidikan, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan kami
sebagai pembuat regulasi ini yang hari ini terus mencari formula terbaik agar peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian kekerasan ini tidak terulang kembali. Bahkan di revisi Undang-Undang 20 tahun 2003 tersebut, kami masukkan di situ perlindungan guru, perlindungan siswa, masuk ke dalam batang tubuh dari revisi Undang-Undang 20 tahun 2003. Ini sebuah keharusan ya Pak Lalu ya, artinya tidak boleh lagi ditawar-tawar dan jangan dijadikan sebagai bahan untuk negosiasi politik gitu kan. Nah, karena ada satu lagi nih Mbak Mira, ketika kekerasan itu terjadi di rumah, dibawa ke lingkungan sekolah, tapi yang di rumah itu kan juga ada yang mewariskan dari orang tuanya atau generasi sebelumnya, sehingga itu jadi seperti dosa warisan gitu. Bagaimana memutus mata rantai itu? Butuh waktu, ya, kerja keras psikolognya terutama ya, gitu kan. Jadi bisa memang bergenerasi nggak? over generations, gitu. Karena akhirnya generasi penerusnya itu menganggap bahwa kekerasan adalah sesuatu yang wajar, normal, gitu. Jadi memang tidak hanya memutus kekerasan di dunia pendidikan, dimanapun, terutama di bumi Nusantara kita ini tercinta, gitu ya. Jadi dalam sesi-sesi konseling pada banyak pihak saya mengatakan kekerasan itu bukan solusi, kekerasan itu bukan jawaban, dan jangan pernah jadikan itu sesuatu yang normal, jangan dinormalisasi. Ya. Ini sekaligus ada komentar dari penonton kita melalui channel YouTube kita bahwa orang tua lah yang seharusnya menjadi contoh atau teladan. Sekaligus closing statement dari Anda, Mbak Mira. Mari kita bersama-sama, tidak hanya pada kasus ini, bagi kita semua, siapapun kita, apakah kita siswa, apakah kita guru, atau kita sebagai orang tua. Apakah kita sudah bebas dari melakukan kekerasan terhadap sesama? Apakah kita menumbuhkan rasa cinta terhadap teman-teman kita, menghormati guru-guru kita? Mohon dijawab. Oke, Pak Lalu, closing statement. Metode pembelajaran kita hari ini, Mas Doni, yang dikatakan bahwa hari ini adalah zaman now, digitalisasi, pesat dan sebagainya, tentu harus mengedepankan etika digital. Kita sepakat bahwa metode pembelajaran yang diterapkan di sekolah-sekolah kita hari ini tidak mungkin lagi menggunakan cara-cara masa lalu, cara-cara tradisional. Tetapi perlu diingat bahwa harus ada keseimbangan antara pembelajaran zaman now dengan tidak meninggalkan metode pembelajaran terdahulu. Karena terbukti metode pembelajaran yang terdahulu itu bisa melahirkan presiden, sudah melahirkan banyak menteri, sudah melahirkan banyak guru besar. Termasuk anggota dewan. Kira-kira begitu. Kan? Kira-kira begitu. Dong. Nah artinya ini harus seimbang. Zaman boleh berubah, tetapi etika dan moral harus tetap betul-betul ditanamkan di sekolah. Iya, makanya saya setuju dengan adab di atas ilmu ya. Pak Aris, what next? Ya, setidaknya dalam kesimpulan kami ada dua tantangan besar yang itu mempengaruhi perubahan perilaku anak. Pertama adalah tantangan pengasuhan, yang kedua adalah tantangan candu. Candu dalam bentuk obat ataupun candu yang dalam bentuk digital tadi. Maka ini penting menuntut kehadiran pemerintah untuk kemudian mengendalikan situasi ini. Bagaimana orang tua mampu memberikan pengasuhan positif yang kontinu tanpa mewariskan kekerasan tadi. Bagaimana kemudian pemerintah menghadirkan guru yang respon terhadap perkembangan saat ini tetapi juga berdiri pada nilai-nilai etik keprofesiannya. Sehingga kemudian tidak melanggar, melampaui dari batasan mengajar, melampaui batasan melampiaskan melabeli dengan maksud mendisiplinkan, tapi sebenarnya sedang melampiaskan emosinya. Pada konteks digital juga demikian. Perlu pengendalian, perlu pengawasan, bila perlu kemudian ada semacam peraturan yang kemudian itu bisa membuat generasi kita, anak-anak kita itu betul-betul bijak, betul-betul memiliki tadi muncul resiliensi, ketahanan untuk bisa memilah dan memilih mana yang baik dan buruk di dalam aktivitas digital. Saya kira akan menjadi solusi itu. Ya, Pak Jajan, kata kuncinya? Kepada para guru, andai pun ada 1000 perilaku nir adab para siswa, maka
setiap guru harus tiba pada penanganan yang penuh keadaban. Bagi guru, bagi orang tua, hari ini kita perlu katakan bahwa anak-anak kita itu defisit keteladanan. Karena itu kita mengharapkan orang tua menjadi teladan utama dan pertama bagi anak-anak, karena itu para orang tua harus terus-menerus menanamkan nilai kepada anak, kalimat bahwa hormati guru, sayangi teman. Terima kasih. Oke, hormati gurumu, sayangi teman, bagi guru juga hormati dan sayangi anak-anakmu, ya. Orang tua juga begitu. Baik, terima kasih Pak Aris, terima kasih Pak Jaja, terima kasih Pak Laluari, terima kasih Mbak Mira, terima kasih. Pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam Merah Putih. Saya Dodi The Kaiser. Salam Nusantara, merdeka.